Hai, selamat ketemu lagi dengan saya Wijaya di pelajaran Cross Platform Application Development. Pada topik yang lalu, kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah aplikasi berbasis graphical user interface sederhana, di mana kita mengklik sebuah button dan menampilkan tulisan di layar tersebut. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menambahkan satu button untuk meng-clear aplikasinya. Jadi ketika kita review lagi, ini aplikasi kita, waktu kita klik hello, muncul tulisan hello world di sini, dan waktu kita clear di sini, tulisannya hilang juga. Nah, sekarang saya mau ajak Anda ke aplikasi berikutnya, yaitu bagaimana kalau misalnya kita mau melakukan proses yang namanya debugging. Nah, debugging itu atau istilahnya mencari kutu bagi programmer adalah suatu hal yang sangat penting. Kebetulan program ini adalah program yang sangat sederhana, di mana kita klik program kita langsung running. Namun pada dunia nyata, tentunya hidup tidak semudah ini. Ketika kita membuat program, mungkin program kita ini masih belum sesuai dengan yang kita mau. Nah, untuk itu kita perlu melakukan suatu proses yang namanya debugging. Saya akan tunjukkan ke Anda cara proses debuggingnya. Misal, kita ingin mengetahui program sampai sini runningnya seperti apa. Maka di sini kita bisa memberikan namanya breakpoint. Cara breakpointnya adalah klik di sebelah kanan line number, maka di sini akan muncul icon merah seperti ini. Ini adalah breakpoint. Kemudian Anda sekarang menjalankan program dengan menggunakan pilih tombol ini, namanya Start Debugging atau F5. Ketika Anda bilang klik ini, maka di sini akan muncul berubah layarnya. Nah, programnya akan running dan breakpoint kita ada di sini. Kapan breakpoint kita nih dipicu, akan di-trigger jika kita klik tombol kalau clear, tidak ada muncul apa-apa. Kalau kita klik hello, Anda lihat program berhenti di sini. Nah, inilah cara yang dilakukan untuk proses debugging. Jadi kita bisa memberhentikan program di tempat yang kita tuju. Bagaimana cara menentukan tempat yang kita tuju? Yaitu dengan menggunakan breakpoint. Nah, setelah sampai sini, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan adalah kita bisa saja meneruskan eksekusi program. Di sini ada pilihan, yaitu step over, ada pilihan step into, ada pilihan step out. Oke, saya akan jelaskan satu-satu di sini. Di pilihan step over, yaitu program akan langsung mengeksekusi melewati fungsinya. Tapi kalau step into, jika program ini adalah sebuah fungsi, maka dia akan masuk ke dalam fungsinya. Sedangkan step out, maka program akan keluar langsung dari scope yang berlaku. Yang mana scope-nya? Yaitu dalam hal ini adalah fungsi on push button hello click. Bagaimana kasus kita? Karena ini adalah bukan sebuah fungsi yang kita buat, melainkan sebuah perintah dari library yang existing, maka perintah untuk step over maupun step into sama saja. Di sini saya menggunakan step over. Jadi ketika saya klik step over, Anda lihat panah kuningnya bergeser dari atas turun ke bawah sekarang. Yang menandakan bahwa baris ini setelah selesai dieksekusi. Nah, kalau kita lihat hasil programnya, di sini kita belum bisa melihat hasil programnya karena belum diupdate. Jadi kita perlu menekan tombol berikutnya, yaitu next, atau run untuk berikutnya, untuk melanjutkan eksekusi program berikutnya di tombol biru ini. Nah, Anda bisa lihat di sini tulisan hello world-nya sudah muncul sekarang. Oke, nah jadi kita sudah belajar bagaimana proses membuat program dan bagaimana proses membuat breakpoint. Jadi kalau kita klik hello lagi, dia akan berhenti di sini. Oke, kalau misalnya program di sini sudah selesai kita membentukkan bugs-nya, tentunya kita tidak mau setiap kali klik program berhenti di sini terus. Kita perlu melakukan proses yang namanya remove breakpoint. Caranya mudah, cukup dengan mengklik tombol merah ini, maka tombol merahnya akan hilang dan Anda bisa menjalankan program sebagaimana biasanya. Ketika kita klik hello, maka sudah tidak muncul lagi breakpoint-nya.
Oke, cukup mudah kan? Oke, sekarang berikutnya lagi, kita mau tambahkan satu button yang berfungsi sebagai quit dari aplikasi atau close dari aplikasi. Ini cuma ada hello, clear, dan belum ada tombol close. Nah, kita akan berikan tombol close. Selain close di Windows ini tentunya. Baik, caranya adalah begini. Kita balik lagi pilih ke hellodialog.ui. Kita tambahkan button. Sebelumnya mungkin kita rapikan dulu buttonnya. Bisa saja kita tambahkan buttonnya di sini. Oke. Kita kasih nama misalnya quit. Kasih nama buttonnya misalnya quit. Push button quit. Kemudian kita coba rapikan. Oke. Nah, untuk mewujudkan button quit ini ada dua cara. Cara pertama, Anda bisa menggunakan program atau coding. Cara kedua adalah yang sederhana, menggunakan UI. Nah, saya pilih cara yang lebih sederhana. Jadi kalau bikin program, kalau tidak kepepet, kita pakai cara yang lebih mudah saja. Pakai cara yang mudah, kalau kepepet baru pakai cara yang lebih sulit, yaitu harus terjun ke codingnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke Anda, karena ini aplikasinya masih sederhana, kita hanya menggunakan UI saja. Jadi kita pakai edit signal dan slot, pilih tombol quit. Nah, sekarang kita arahkan ke command-nya atau ke dialognya. Di sini kalau orang elektronik namanya simbol schematic ground. Anda arahkan ke sini, lepas panahnya, pilih di signalnya adalah klik, kemudian di bagian dialognya Anda bisa pilih salah satu dari ini. Misalnya saya pilih accept. Klik tombol OK. Di sini kalau Anda lihat ada tulisannya klik ke clear, klik ke accept. Oke, Anda bisa langsung menjalankan programnya, bisa dicoba. Proses kompilasi. Nah, ini dia program kita. Kita langsung coba hello, clear, quit. Nah, sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau Anda perhatikan bagaimana program kita aslinya, kita quit lagi di sini. Lihat, source code kita tidak berubah. Jadi betul-betul kita membuat program tanpa mengubah ini. Hanya menggunakan UI-nya saja. Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu program yang tadi ada di mana? Oke, kalau gitu kita sekarang lihat ke file berikutnya. Kita buka hellodialog.h. Oke, hellodialog.h, kalau Anda ingat pelajaran C++, ini adalah deklarasi kelas hellodialog yang kita buat untuk mewakili hellodialog UI tadi. Ini adalah kelas turunannya, orang tuanya, yaitu QDialog, dan ini adalah UI kita. Nah, yang tadi kita ubah, itu sebetulnya dia akan membuat sebuah file yang namanya UI hellodialog.h. Jadi file inilah hasil yang diciptakan oleh Qt mock compiler atau UI compiler, yaitu hellodialog.ui akan diubah menjadi UI hellodialog.h. Kita lihat isinya seperti apa. Caranya Anda double klik ke sini, Anda klik kanan, follow symbol under cursor. Nah, inilah program yang dibuat secara otomatis. Jadi kita bisa melihat program ini bukan Anda yang buat, tapi otomatis dibuat oleh si Qt creator-nya. Di sini kelihatan push button quick, signal klik ke hello dialog, slotnya accept. Jadi sebetulnya yang kita lakukan proses edit signal dan slot di UI akan diterjemahkan ke perintah ini. Inilah prinsip dasar dari pemrograman Qt, yaitu yang disebut dengan prinsip signal dan slot. Sebuah objek atau sebuah, katakanlah di sini button, ketika diklik dia akan mengeluarkan signal. Jadi definisinya adalah connect. Sumber signalnya adalah push button clear. Signalnya kita pilih adalah signal klik. Tujuannya kemana? Tujuannya ke label name. Di label name ada slot apa? Clear.
Jadi kita menyambungkan signal dari push button clear signal click ke label name slot clear. Demikian juga untuk push button quit. Inilah yang dilakukan oleh Qt dan tentunya kita bisa melakukan ini dengan coding yang Anda tulis sendiri. Tidak usah dibuat oleh Qt-nya. Namun saya lebih memilih kalau bisa dibuatin, kenapa harus kita buat sendiri, begitu kan? Baik. Kita akhiri sesi keempat ini. Jadi kali ini kita sudah belajar tentang debugging dan kita sudah melihat apa yang dibuat oleh Qt, bagaimana konsep signal dan slot itu bekerja. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.